Formasi yang dibentuk oleh ras dewa jahat diringkas menjadi banyak kata-kata kuno berwarna hitam. Begitu karakter-karakter ini muncul, mereka terbang menuju haluan besar. Cahaya terang itu menekan haluan itu. Namun, pada saat ini, busur besar itu memancarkan sinar cahaya yang seperti penghalang cahaya. Ia menutupi dirinya sendiri dan menghalangi kata-kata besar itu. Tubuh para anggota ras dewa jahat mulai bersinar dengan cahaya ungu yang lebih kuat, yang terus-menerus menyembur ke tanah. Kekuatan formasi itu semakin kuat, dan terus bersinar dengan cahaya gelap. Karakter-karakter hitam besar muncul satu demi satu, dan mereka terus berlari menuju haluan. Akan tetapi, meskipun perisai cahaya di sekitar haluan terus bergetar, perisai itu tidak rusak. Busur ini masih memiliki spiritualitasnya. Ini jelas merupakan busur dewa tertinggi. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tatapan berapi-api melintas di matanya. Setelah beberapa saat, serangan itu masih tidak efektif. Serangan itu tidak menghancurkan perisai cahaya di haluan. Formasi kita terlalu jauh dari haluan. Formasi itu tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Kita harus mendekati haluan dan mengatur formasi. Hanya dengan begitu kita dapat menghancurkan niat membunuh pada haluan. Kata salah satu anggota ras dewa jahat. Benar sekali. Ini adalah harta karun yang tertinggal dari zaman dahulu. Bahkan setelah bertahun-tahun, spiritualitasnya masih belum sepenuhnya hilang. Ini jelas merupakan harta karun yang tidak boleh dilewatkan. Mari kita lakukan. Anggota ras dewa jahat lainnya juga angkat bicara. Kemudian, anggota suku dewa jahat dengan hati-hati mendekati busur itu. Ketika mereka berada dalam jarak 1000 meter dari busur itu, mereka mulai mengatur formasi. Asyik. Pada saat itu, haluan kapal berdengung dan memancarkan cahaya terang. Lalu seberkas cahaya melesat keluar dari busur itu bagaikan anak panah. Puci, salah satu anggota suku dewa jahat tidak dapat memberikan perlawanan sebelum kepalanya tertusuk oleh anak panah, yang mengakibatkan kematiannya yang mengerikan. Tingkatkan kecepatan, salah satu anggota ras dewa jahat meraung. Cahaya ungu pada tubuh anggota ras dewa jahat menjadi semakin kuat. Mereka meningkatkan kecepatan dalam menyiapkan formasi, dan sinar cahaya memasuki tanah. Suara mendesing. Pada saat ini, busur itu bergetar lagi dan anak panah lainnya ditembakkan, menewaskan anggota lain dari ras dewa jahat. Anggota ras dewa jahat yang tersisa ketakutan. Namun, pada titik ini, mustahil bagi mereka untuk mundur. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan melanjutkan. Mereka meningkatkan kecepatan dalam membentuk formasi. Wus, wus. Dalam proses pembentukan formasi, busur besar terus bergetar, dan anak panah ditembakkan. Satu demi satu, anggota ras dewa jahat terbunuh, sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini adalah niat membunuh yang belum hilang. Tatapan mata Lu Ming tampak sedikit serius. Dia bisa melihat bahwa ada sedikit niat membunuh yang tertinggal dari pemilik busur itu saat dia masih hidup. Makhluk hidup apapun yang mendekati busur itu akan dibunuh tanpa ampun. Ini juga alasan mengapa Lan Yun dan yang lainnya meminta Lu Ming untuk mencari jalan. Jika pedang patah itu masih memiliki rohnya sendiri, itu akan sangat berbahaya. Suku dewa jahat jelas-jelas mencoba membentuk formasi untuk menghapus niat membunuh pada busur itu. Hanya dalam waktu singkat, 8 anggota suku dewa jahat telah tewas di bawah busur itu. Dan sekarang, hanya tersisa 9 ras dewa jahat. Berhasil, mundur. Salah satu anggota ras dewa jahat meraung. Wus, 9 orang yang tersisa mundur dengan panik. Namun, pada saat ini, busur itu bergetar dan anak panah lainnya ditembakkan, mengarah ke salah satu anggota ras dewa jahat. Tidak, 11. Anggota suku dewa jahat itu meraung putus asa, dipenuhi dengan keengganan. Dia sudah berhasil, dia sudah mundur, tetapi pada saat terakhir, sebuah anak panah ditembakkan ke arahnya. Aduh, tanpa ketegangan apapun, anggota ras dewa jahat ini terbunuh, dan hanya 8 anggota ras dewa jahat yang tersisa. 8 orang yang tersisa mundur dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika mereka telah mundur pada jarak tertentu, busur besar itu tidak lagi memancarkan cahaya dan menjadi sunyi. Kedelapan anggota ras dewa jahat itu semua memiliki ekspresi ketakutan yang berkepanjangan di wajah mereka. Jika mereka tidak beruntung, mereka pasti sudah mati. Ayo mulai.
Kedelapan orang itu saling berpandangan dan kemudian mulai mengaktifkan array itu. Kali ini, lapisan dalam dan luar formasi diaktifkan pada saat yang sama, membentuk karakter kuno dan misterius yang terbang menuju haluan besar. Lu Ming memperkirakan bahwa susunan besar semacam ini seharusnya dimiliki oleh suku Dewa Jahat. Karakter-karakter kuno terbang ke arah haluan. Haluan itu bersinar dan ditutupi oleh lapisan cahaya. Tetapi kali ini, kekuatan karakter kuno itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karakter-karakter besar itu bersinar dan menekan perisai cahaya seperti senjata. Ledakan, ledakan, perisai cahaya itu bergetar terus-menerus dan beriak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Setelah beberapa menit, perisai cahaya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seperti gelembung, perisai itu meledak dengan bunyi letupan. Kata-kata besar itu bergegas menuju haluan dan menutupinya. Asyik. Pada saat ini, busur itu bergetar dan melepaskan aura membunuh yang mengerikan yang memenuhi sekelilingnya. Kata-kata yang menutupi busur itu hancur satu demi satu. Akan tetapi, lebih banyak kata akan segera menjelaskannya. Setiap kali karakternya hancur, niat membunuh di busur akan meredup dan sedikit melemah. Ini dimaksudkan untuk menggunakan kekuatan formasi guna melenyapkan niat membunuh di haluan. Seiring berjalannya waktu, niat membunuh di haluan semakin melemah. Setengah jam kemudian, niat membunuh di haluan telah sepenuhnya menghilang. Ini sukses, haha. Salah satu anggota ras Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak, dan anggota ras Dewa Jahat lainnya menampakkan ekspresi gembira. Mereka melangkah maju dan mendekati haluan itu, tetapi haluan itu tidak bereaksi sama sekali. Pada akhirnya, mereka mendekati busur itu, dan salah satu anggota suku Dewa Jahat melangkah maju dan meraih busur itu. Asyik, klan Dewa Jahat meraih busur di tangannya dan mencoba menarik tali busur. Namun, setelah menariknya cukup lama, tidak ada reaksi sama sekali. Haha, itu memang harta karun tertinggi. Dengan kultivasi kita tidak bisa membukanya sama sekali. Anggota suku Dewa Jahat itu tertawa terbahak-bahak, dan menjadi semakin bersemangat. Jika mereka membawa pulang harta yang sangat berharga itu dan menyerahkannya, mereka pasti akan mendapat imbalan yang besar. Biar kulihat. Petik 2. Anggota ras Dewa Jahat lainnya sangat penasaran. Dia mengambil busur dan mencoba menariknya, tetapi tidak berhasil. Di kejauhan, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. 3 Kaisar Ilusi Bintang 4 dan 5 Kaisar Ilusi Bintang 3. Lu Ming bergumam. Sebelumnya, ketika suku Dewa Jahat mengendalikan susunan itu, Lu Ming telah mengetahui kekuatan mereka. Di antara suku Dewa Jahat, awalnya ada 2 Kaisar Kehampaan Bintang 5. Namun, mereka terlalu sial untuk dibuai oleh busur besar. Yang terkuat yang tersisa hanyalah Kaisar Kehampaan Bintang 4. Lu Ming memutuskan untuk mengambil tindakan dan membunuh anggota suku Dewa Jahat ini untuk merebut busur besar. Asyik, Lu Ming bergegas ke langit dan mendekati area tempat ras Dewa Jahat berada. Lu Ming mengeluarkan teknik napas dewa tetapi tidak memancarkan aura apapun. Pihak lain tidak merasakannya sama sekali dan terus melihat busur besar itu. Sekarang, dengan satu pikirannya, Lu Ming menukik ke bawah bagaikan sambaran petir. Saat ia menyerbu ke bawah, sebilah pedang tempur terbentuk di tangan Lu Ming. Ini adalah kemampuan yang luar biasa, pedang kematian. Tidak bagus, ada seseorang. Para anggota suku Dewa Jahat juga memperhatikan Lu Ming. Mereka meraung dan tubuh mereka diselimuti cahaya ungu. Membunuh, Lu Ming berteriak dan mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Ilusi Bintang 4. Lu Ming mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Ilusi Bintang 4 dari suku Dewa Jahat. Pada saat kritis ini, mata ketiga anggota ras Dewa Jahat menyala. Sinar cahaya ungu meledak dan menusuk ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya ungu keluar dari tubuhnya. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya, dan dia menebas ke atas. Ledakan, Lu Ming menebas dengan sekuat tenaga. Pedang kematian mengenai sinar ungu yang keluar dari mata ketiga anggota suku Dewa Jahat itu. Pedang kematian bergetar. Hukum kematian dan 5 hukum bergetar terus-menerus, membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan yang langsung memotong sinar cahaya itu dan terus memotong. Lalu pedang kematian bertabrakan dengan kapak raksasa. Ledakan dahsyat terdengar saat pedang kematian bergetar. Namun, kapak raksasa lawan bergetar lebih hebat lagi.
Pada akhirnya, kapak itu meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang berterbangan kemana-mana. Banyak pecahan yang mengenai tubuh anggota suku Dewa Jahat. Wah! Tubuh anggota suku Dewa Jahat itu terpental, dan luka-luka muncul di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Tapi dia tidak mati. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming menyipit. Suku Dewa Jahat hanya seorang kaisar kekosongan bintang 4. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, ia dapat membunuh kaisar ilusi bintang 4 biasa dalam hitungan detik dengan pedang kematian. Bahkan kaisar Void bintang 5 dapat terluka parah hanya dengan satu gerakan. Namun, ketika Lu Ming melancarkan serangan mendadak dan menebas dengan pedangnya, dia tidak membunuh pihak lain. Dia hanya melukai pihak lain dengan parah. Kekuatan tempur suku Dewa Jahat telah melampaui imajinasi Lu Ming. Itu tidak lebih lemah dari batu pinus biru itu. 11. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Lan Songxi juga merupakan kaisar ilusi bintang 4. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kaisar ilusi bintang 4 yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Ini adalah medan perang antara dua dunia. Orang-orang ini semuanya berasal dari kubu militer kedua dunia. Mereka telah bertempur di medan perang sepanjang tahun, dan kecakapan tempur mereka lebih kuat daripada makhluk-makhluk dengan level yang sama. Lu Ming merenung dalam hatinya dan sampai pada kesimpulan ini. Tentu saja, Lu Ming hanya butuh sesaat untuk memikirkan semua ini. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus membunuh anggota suku Dewa Jahat yang terluka. Namun, pada saat ini, anggota ras Dewa Jahat lainnya telah bereaksi. Sinar cahaya ungu yang mengerikan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti dan menghalangi. Dia mengayunkan pedang kematian untuk menghalangi sinar ungu itu. Ia menemukan bahwa kekuatan sinar cahaya ungu ini juga sangat mengejutkan. Kekuatan tempur setiap anggota suku Dewa Jahat lebih kuat dari suku Dewa Jahat bersisik hitam yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu. Mereka ini pastilah elit dari suku Dewa Jahat. Membunuh. Lu Ming menerobos beberapa sinar cahaya ungu dan menyerbu ke arah Kaisar Ilusi Bintang 3. Sekalipun dia tidak dapat membunuh Kaisar Void Bintang 4 dalam hitungan detik, dia seharusnya dapat membunuh Kaisar Void Bintang 3 dalam hitungan detik. Hentikan dia. Di antara 8 anggota suku Dewa Jahat, ada total 3 Kaisar Ilusi Bintang 4. Salah satu dari mereka telah terluka parah oleh Lu Ming sebelumnya, dan ada 2 lagi. Pada saat itu, 2 anggota suku Dewa Jahat menjadi kekuatan utama dan mereka melancarkan badai serangan terhadap Lu Ming. Sementara itu, 3 anggota suku Dewa Jahat Kaisar Ilusi Bintang 3 lainnya menyerang Lu Ming dari pinggiran. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia memusatkan perhatiannya untuk melawan. Meskipun ia dapat membunuh Kaisar Ilusi Bintang 3 dalam hitungan detik, itu tidak berarti bahwa ia dapat mengabaikan serangan Kaisar Ilusi Bintang 3. Selain itu, kekuatan serangan Kaisar Ilusi Bintang 3 ini sangat mengerikan. Lu Ming akan terluka jika terkena serangannya. Manusia semut, beraninya kau menyergapku. Bunuh. Anggota suku Dewa Jahat yang disergap Lu Ming juga telah kembali. Lu Ming dikelilingi oleh 8 anggota ras Dewa Jahat. Untuk saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa membunuh musuh sama sekali. Meremehkan musuh. Lu Ming mendesah diam-diam. Dulu di alam purba, dia mampu membunuh Kaisar Void Bintang 4 dalam hitungan detik. Selain itu, kekuatannya baru-baru ini meningkat, jadi dia tidak menganggap serius Kaisar Void Bintang 4 sebelumnya, kecuali jika itu adalah favorit surga kelas atas seperti Lan Yun. Itulah sebabnya dia bergerak dan menyerang. Sekarang dia mengerti bahwa dia telah meremehkan orang lain. Ini adalah medan pertempuran dua alam. Mereka yang bisa bertarung di sini semuanya adalah elit, dan tidak ada kekurangan ahli. Sepertinya saya hanya dapat meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Seketika, gelombang energi dari garis keturunan ketiganya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Lu Ming tidak berani meminjam terlalu banyak kekuatan. Garis keturunan ketiga terlalu aneh. Jika dia meminjam terlalu banyak, pikirannya akan terpengaruh. Meski begitu, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat. Membunuh. Garis keturunan ketiga mengandung niat membunuh yang kuat. Lu Ming berteriak, dan niat membunuh yang dingin meledak. Semua anggota suku Dewa Jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia melangkah maju dan mengayunkan pedang kematiannya ke arah anggota suku Dewa Jahat yang sebelumnya telah terluka parah olehnya. Aduh, kali ini, anggota suku Dewa Jahat tidak dapat lagi melawan dan langsung terbelah dua oleh pedang Lu Ming. Segera setelah itu, Lu Ming mengayunkan pedang perangnya secara horizontal dan membunuh Kaisar Ilusi Bintang 3 dari suku Dewa Jahat. Membunuh. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Lu Ming menyerang Kaisar Ilusi Bintang 4 lainnya. Kaisar Ilusi Bintang 4 itu meraung dan menggunakan kartu trufnya untuk menangkis. Namun, setelah pedang tempur itu menebas, semua serangannya runtuh. Seluruh tubuhnya terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak dapat bergerak. Meski dia tidak mati, dia tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Seiring berkurangnya jumlah lawan, kekuatan Lu Ming pun meningkat. Lu Ming bahkan semakin tak terkalahkan. Puff, puff. Dengan dua serangan pedang lainnya, dua Kaisar Ilusi Bintang 3 terbunuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya 3 dari 8 yang tersisa. 3 orang yang tersisa akhirnya takut dan berbalik untuk lari. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan pihak lain melarikan diri? Sosoknya berkedip dan dia mengejar mereka. Dengan satu tebasan, dia membunuh dua Kaisar Ilusi Bintang 3 yang tersisa. Hanya Kaisar Ilusi Bintang 4 terakhir yang tersisa, tetapi dia telah melarikan diri agak jauh. Lu Ming mengejar dengan kecepatan tinggi. Setelah 5 km, Lu Ming berhasil menyusul kelompok lainnya. Kita akan mati bersama. Melihat dia tidak dapat melarikan diri, anggota suku Dewa Jahat itu meraung ketika mata ketiganya memancarkan cahaya terang yang bagaikan matahari ungu kecil. Suara mendesing. Seberkas cahaya ungu dengan kekuatan mengerikan melesat ke arah Lu Ming. Setelah menembakkan seberkas cahaya ini, aura para anggota suku Dewa Jahat langsung melemah. Rambut Lu Ming berdiri tegak. Sinar cahaya ini memberinya rasa bahaya. Memotong. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan menebas ke bawah. Berdebar. Dengan getaran yang hebat, pedang kematian di tangan Lu Ming benar-benar meledak. Lu Ming mundur cepat, merasakan telapak tangannya mati rasa. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan serangan putus asa lawannya benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, dia telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, tetapi pedang kematian masih tersebar oleh lawannya. Melihat dia tidak berhasil membunuh Lu Ming meskipun telah menyerang habis-habisan, anggota suku Dewa Jahat itu menampakkan ekspresi putus asa. Semut manusia, rasku akan menginjak-injak kalian semua hingga rata dengan tanah. Kami akan memusnahkan kalian semua semut hina, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Anggota suku Dewa Jahat meraung. Di masa depan, kalianlah yang akan dihancurkan. Tatapan mata Lu Ming dingin. Pedang kematian kembali mengembun. Dia mengayunkan pedang dan membunuh pihak lain. Setelah menyimpan gelang penyimpanan pihak lain, Lu Ming menyerang balik dan membunuh anggota suku Dewa Jahat yang terluka parah. Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada suku Dewa Jahat. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Suku Dewa Jahat bertekad untuk menerobos alam surga dan alam purba. Ketika saat itu tiba, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhmu. Pada titik ini, 8 anggota suku Dewa Jahat semuanya telah dibunuh oleh Lu Ming. Dengan satu pikiran, Lu Ming mempertahankan kekuatan garis keturunan ketiganya. Apa sebenarnya garis keturunan ketiga ini? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dia telah memikirkan pertanyaan ini lebih dari satu kali. Garis keturunan ketiga tampaknya sangat misterius dan memiliki kekuatan dan niat membunuh yang tak terbatas. Dia tidak berani meminjam terlalu banyak kekuatan darinya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Selanjutnya, seiring meningkatnya level kultivasinya, rasa takutnya terhadap garis keturunan ketiga pun tumbuh lebih kuat. Sebab, tidak peduli seberapa besar peningkatannya, dia tetap saja tidak berarti seperti semut di hadapan kekuatan garis keturunan ketiga. 1. Tidak peduli. Selama aku bisa terus menjadi lebih kuat, aku bisa menggunakan kekuatan ini untuk diriku sendiri. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menyingkirkan semua gelang penyimpanan milik suku Dewa Jahat, termasuk milik suku Dewa Jahat yang telah terbunuh oleh busur besar. Mereka semua adalah ahli martial Emperor Realm. Bagi Lu Ming, ini adalah panen besar lainnya.
Kemudian, Lu Ming mulai mencari melalui cincin penyimpanan satu per satu. Aku menemukannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming sangat gembira dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Itu adalah busur besar yang sebelumnya diperoleh suku Dewa Jahat. Busur itu panjangnya 1,5 meter dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Busur itu sangat berat dan permukaannya tertutup karat. Cobalah. Lu Ming memegang gagang busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Ia menarik dengan sekuat tenaga. Dia tidak bergerak sama sekali. Busurnya tidak bergerak sama sekali dan tali busurnya tidak melengkung sama sekali. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Tidak heran anggota suku Dewa Jahat itu juga tidak bisa menggerakkannya. Lu Ming diam-diam terkejut. Busur ini bukan hal yang sepele. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, busur ini masih mempertahankan sifat spiritualnya. Mari coba lagi. Lu Ming tidak mau menyerah. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatan hukumnya. Asyik. Kali ini, busur itu bergetar sedikit. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan tali busur ditarik. Walau hanya ditarik sedikit, tapi memang ditarik. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi, serta energi Sein dalam tubuh Lu Ming, mengalir ke busur itu. Sebuah anak panah yang bersinar dengan 7 warna muncul. Saya berhasil. Mata Lu Ming berbinar. Ia melepaskan genggamannya dan anak panah itu melesat seperti sambaran petir. Anak panah itu terbang puluhan ribu meter jauhnya dan mendarat di puncak gunung. Ledakan. Sebuah lubang besar terbentuk di puncak gunung, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Ini adalah medan perang kuno. Setelah pertempuran para ahli yang tak tertandingi, energi dan niat membunuh mendatangkan malapetaka, menyebabkan tanah dan bebatuan gunung menjadi sangat keras. Serangan habis-habisan Lu Ming hanya meninggalkan bekas dangkal di tanah. Namun, anak panah tadi telah menciptakan lubang besar di gunung. Kekuatan anak panah itu sangat mengejutkan. Namun, jumlah kekuatan Sein yang kugunakan juga mengejutkan. Aku tidak bisa menggunakannya sepanjang waktu. Busur ini tampaknya membutuhkan banyak jenis hukum untuk menariknya. Jumlah kekuatan suci yang dikonsumsinya juga mengejutkan. Lu Ming tidak akan dapat menggunakannya berkali-kali sebelum kekuatan sucinya benar-benar terkuras. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir bahkan Kaisar Ilusi Bintang 7 pun akan tertembak mati oleh panah ini. Meskipun konsumsi kekuatan suci sangat mengejutkan, Lu Ming masih sangat puas. Dengan busur ini, dia tidak perlu takut pada siapapun di bawah alam kaisar sejati. Lagi pula, dia hanya menarik tali busur sedikit, dan masih jauh dari memperlihatkan kekuatan busurnya. Seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, kekuatan busur ini juga akan menjadi lebih kuat. Lu Ming menyingkirkan busur besar itu dengan gembira. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming terus menjelajah sendirian tanpa arah yang jelas. Sehari kemudian, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Ledakan, ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan. Seseorang sedang berkelahi. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergegas mendekat dengan tenang. Dia kemudian melihat beberapa anggota suku Dewa Jahat sedang mengepung 3 manusia. Seorang pria muda, seorang pria parubaya, dan seorang pria tua. Pemuda itu sedikit gemuk dan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Ia telah mencapai alam Kaisar Void Bintang 3 dan juga menguasai hukum pamungkas. Ia jelas merupakan favorit surga tingkat atas. Pria kekar setengah baya itu adalah Kaisar Void Bintang 5. Orang tua itu adalah Kaisar Void Bintang 6, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Namun, saat ini, mereka dalam bahaya besar. Sebanyak 6 anggota ras Dewa Jahat menyerang mereka. Keenam anggota ras Dewa Jahat ini ditutupi oleh sisik ungu, dan dasar kultivasi mereka sangat mendalam. Salah satu di antara mereka juga merupakan Kaisar Void Bintang 6, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari lelaki tua itu. Ada pula 3 Kaisar Hampa Bintang 5 dan 2 Kaisar Hampa Bintang 4. Barisan seperti itu telah menempatkan ketiga manusia itu dalam situasi yang berbahaya. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Tuan muda, lari, kami akan menghadang mereka. Orang tua itu meraung.
Jika kita akan pergi bersama. Pria muda gemuk itu meraung. Kalian mau pergi? Tidak ada satupun yang bisa. Hadiah untuk membunuh manusia kesayangan surga itu sangat banyak. Hehehe. Kaisar ilusi bintang 6 dari suku dewa jahat itu tertawa terbahak-bahak. Namun, serangannya tidak melemah sama sekali saat ia terus menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu tidak hanya harus bertahan melawan serangan Kaisar Void bintang 6, tetapi dia juga harus bertahan melawan dua Kaisar Void bintang 5. Dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan jejak darah telah merembes keluar dari sudut mulutnya. Mati! Suku dewa jahat berteriak. Di kejauhan, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Busur besar muncul di tangannya, dan dia menyelinap ke arah lain. Dia akan bergerak. Kalau saja orang yang bertarung di depan itu berasal dari alam surga, dia tidak akan ikut campur. Namun, satu pihak adalah suku dewa jahat, dan pihak lainnya adalah ras manusia. Itu cerita yang berbeda. Demikian pula, jika Lu Ming tidak memperoleh busur besar, dia tidak akan ikut campur. Pihak lain memiliki Kaisar Ilusi bintang 5 dan bintang 6. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia hanya akan mencari kematian jika dia ikut campur. Namun, dengan busur di tangannya, Lu Ming tidak takut. Dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah berputar ke arah lain. Ia menarik tali busur dan mengarahkannya ke Kaisar Ilusi bintang 6. Busur panjang itu memancarkan cahaya redup. Energi antara langit dan bumi dan energi Sein Lu Ming terus mengalir ke dalam busur panjang itu. Sebuah anak panah 7 warna muncul. Suara mendesing. Lu Ming melepaskan genggamannya dan anak panah itu melesat keluar. Dalam sekejap, anak panah itu melintasi jarak puluhan mil dan melesat ke arah Kaisar Void bintang 6 dengan kecepatan yang mencengangkan. Sudu bintang 6 itu bereaksi dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaganya. Namun, pembelaannya rapuh seperti wasi. Aduh, anak panah itu menembus semua pertahanannya dan melesat ke ruang di antara kedua alisnya. Anak panah itu membawanya sejauh puluhan ribu meter, dan dia menatap ke puncak yang rendah. Kaisar Void bintang 6 langsung terbunuh. Di tempat kejadian, baik ras manusia maupun ras dewa jahat tercengang. Khususnya suku dewa jahat, menjadi pucat karena ketakutan. Membunuh. Bagaimana mungkin lelaki tua itu melewatkan kesempatan ini? Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melontarkan cahaya pedang, melukai Kaisar Ilusi bintang 5 dengan parah. Mundur, salah satu anggota ras dewa jahat meraung. Untuk dapat membunuh Kaisar Void bintang 6 dengan satu anak panah, mereka tahu bahwa seorang ahli yang mengerikan pasti datang dari alam surga. Bagaimana mereka berani tinggal? Dalam ketakutan, mereka berbalik dan melarikan diri. Suara mendesing, anak panah lainnya terbang dan diarahkan ke Kaisar Void bintang 5. Kaisar Ilusi bintang 5 itu mengeluarkan pekikan mengerikan sebelum dia ditembak mati. Di sisi lain, lelaki tua itu meneruskan pengejarannya yang penuh kemenangan dan membunuh Kaisar Kehampaan bintang 5 yang telah dilukainya dengan parah. Total ada 6 orang di pihak lain, 1 Kaisar Void bintang 6 dan 2 Kaisar Void bintang 5. Semuanya terbunuh, hanya menyisakan 3 Kaisar Void bintang 4 yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ketiga anggota ras dewa jahat itu telah melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka tahu bahwa jika mereka berkumpul bersama, tidak ada satupun dari mereka yang akan dapat melarikan diri. Mengejar, pemuda gemuk itu meraung dan mengejar Kaisar Ilusi bintang 4 dari suku dewa jahat. Orang tua dan pria parubaya pun ikut mengejar masing-masing satu. Anggota suku dewa jahat yang dikejar pemuda gemuk itu kebetulan berlari ke arah Lu Ming. Lu Ming melangkah maju, memegang busur besar dan mengarahkannya ke dewa jahat. Anggota ras dewa jahat menjadi pucat karena ketakutan dan hampir mati ketakutan. Baru saja, 2 anak panah itu telah membunuh seorang Kaisar Ilusi bintang 6 dan bintang 5. Sekarang dia melihat Lu Ming muncul dengan busur besar di tangannya, akan aneh jika dia tidak takut mati. Dia panik, tetapi pemuda gemuk itu sudah datang. Ras dewa jahat bersisik ungu semacam ini sangat kuat. Namun, pemuda gemuk itu adalah seorang jenius tingkat atas. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih rendah, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Cahaya bilah pedang yang putih dan terang menebas ke arah ras dewa jahat.
Suku Dewa Jahat sedang waspada terhadap Lu Ming. Dalam kepanikan mereka dipukul oleh pemuda gemuk itu dan terluka parah. Serangan pemuda gemuk itu mengenai sasarannya, dan serangan berikutnya tidak ada habisnya. Cahaya bilas seputih salju menebas satu demi satu ke arah suku Dewa Jahat. Suku Dewa Jahat telah terluka parah dan sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya bisa bertahan dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Lu Ming tidak menarik busurnya. Dia hanya menakut-nakuti pihak lain. Melihat bahwa masalahnya telah selesai, dia menyimpan busurnya. Asyik. Sosok itu melintas, dan lelaki tua itu muncul. Dia jelas telah menghabisi lawannya. Tak lama kemudian, lelaki setengah baya itu pun muncul. Pada saat ini, pemuda gemuk itu berada di atas angin. Cahaya pedangnya menyala dan meninggalkan banyak luka di tubuh anggota suku Dewa Jahat. Membunuh. Akhirnya pemuda gemuk itu berteriak dan memenggal kepalanya. Setelah membunuh para anggota suku Dewa Jahat, pemuda gemuk, tetua, dan pria kekar setengah baya menoleh menatap Lu Ming dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Beberapa saat yang lalu, anak panah itu langsung membunuh seorang kaisar Void bintang 6 dan bintang 5. Mereka tidak menyangka bahwa pemilik anak panah itu masih sangat muda. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Pria gemuk itu berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, sikapnya tulus. Kamu terlalu sopan. Bagaimana mungkin aku tidak membunuh alien? Petik 2. Lu Ming tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Itu sangat masuk akal. Aku Liu Hao. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Kata pemuda gemuk itu. Lu Ming, kata Lu Ming. Itu saudara Lu. Liu Hao memberi hormat dengan tinjunya. Terima kasih atas bantuanmu, adik kecil Lu. Orang tua dan pria kekar itu juga mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming mengucapkan beberapa patah kata terima kasih. Saudara Lu, Anda tampak asing. Apakah Anda memasuki medan perang ini sendirian? Liu Hao bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Agak tidak aman untuk datang sendirian. Saat ini, ras Dewa Jahat juga telah mengirim sejumlah besar ahli ke medan perang kuno ini. Saat ini, orang-orang dari alam surga berkumpul tidak jauh dari sana. Kami mengumpulkan kekuatan untuk melawan ras Dewa Jahat bersama-sama. Saudara Lu, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Liu Hao mengundang. Lu Ming tengah berpikir keras. Baiklah, 11 ikut denganmu. Lu Ming mengangguk setelah beberapa saat. Lu Ming punya pertimbangan sendiri untuk menyetujuinya. Pertama-tama, kelompok Liu Hao tidak terlihat seperti kelompok Lan Yun yang jahat, licik, hina, dan tidak tahu malu. Kelompok Liu Hao terlihat tulus dan tidak terlihat seperti orang yang licik. Selain itu, dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya sendiri. Hanya dengan orang-orang dari alam surga, dia dapat menemukan jalan keluar dan memasuki alam surga Taiking. Melihat Lu Ming setuju, Liu Hao sangat gembira. Dia memberikan 6 gelang penyimpanan suku Dewa Jahat kepada Lu Ming, mengatakan bahwa itu semua berkat bantuan Lu Ming kali ini. Kalau tidak, mereka semua akan tamat. Lu Ming tidak berdiri dalam upacara dan menyimpan semuanya. Lalu, mereka menuju ke satu arah. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam, mereka tiba di pegunungan Bare. Di dalamnya, ada sebuah lembah. Lembah itu cukup tersembunyi, dan makhluk-makhluk dari alam surga berkumpul di sini. Selain ras manusia, ada juga binatang dewa. Ada banyak sekali orang. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menyapu pandangan mereka dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 orang. Namun, tidak banyak orang muda, hanya 5 atau 6 orang. Sisanya adalah orang setengah baya atau tua. Ada pria dan wanita. Tidak diragukan lagi, mereka semua berada di alam kaisar bela diri. Beberapa di antara mereka memiliki aura yang amat dalam, dan cahaya ilahi dunia samar-samar terpancar dari mereka. Kaisar sejati. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Medan perang kuno ini sangat berbahaya. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin berbahaya pula untuk memasukinya. Sudah ada tingkat bahaya tertentu saat seorang kaisar sejati masuk. Mereka mungkin menjadi sasaran tanda-tanda para ahli. Kaisar sejati tingkat rendah masih baik-baik saja, tetapi kaisar sejati tingkat tinggi pasti akan mati saat mereka menemui tanda tersebut.
Liu Hao menyapa beberapa pemuda dan memperkenalkan mereka kepada Lu Ming. Beberapa pemuda itu tersenyum dan mengangguk pada Lu Ming. Mereka tidak bereaksi banyak saat mendengar nama Lu Ming. Jelaslah bahwa bahkan jika mereka pernah mendengar tentang seorang cacat yang tak tertandingi di alam purba, mereka tidak akan tahu nama Lu Ming. Lu Ming juga tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berdiri di samping Lu Ming. Liu Hao berbisik, kali ini mereka memasuki medan perang kuno ini untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa peluang atau harta karun. Selain itu, mereka punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Mereka harus mencari tahu mengapa medan perang kuno berubah dan apa sebenarnya yang terjadi. Apakah itu terkait dengan ras dewa jahat? Para petinggi alam surga menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Oleh karena itu, mereka berkumpul bersama. Pertama, mereka ingin bertukar informasi. Kedua, mereka akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi jika mereka bekerja sama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berdatangan. Tidak lama kemudian, sekitar 150 orang berkumpul. Wus! Pada saat ini, lebih banyak berkas cahaya terbang di atas. Kali ini, lebih dari 10 orang datang sekaligus. Lan Yun. Mata Lu Ming menyipit. Kali ini, ada lebih dari 10 orang dan orang yang memimpin sebenarnya adalah Lan Yun. Sekarang tampaknya luka-lukanya telah sembuh. Lan Yun dan yang lainnya mendarat di lembah dan mengamati seluruh tempat itu. Ketika dia melihat Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melangkah ke arah Lu Ming. Nak, kita bertemu lagi. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau mati. Lan Yun berjalan di depan Lu Ming dan berbicara dengan dingin, wajahnya menampakkan ekspresi ganas. Orang yang datang bersama Lan Yun juga melangkah maju, memancarkan aura dingin. Aura, Lan Yun dan yang lainnya mendekati Lu Ming. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh mereka yang dingin. Lan Yun, apa yang kalian coba lakukan? Liu Hao melangkah maju dan berkata dengan keras. Apa yang kau lakukan? Buat bocah ini lumpuh. Lan Yun berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitar semuanya melemparkan pandangan ingin tahu. Ekspresi Liu Hao berubah. Lan Yun, ada aturan di kota dua dunia. Siapapun yang memasuki medan perang harus bersatu. Mereka tidak diperbolehkan saling membunuh. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum oleh hukum militer. Apakah kamu ingin melanggar aturan? Haha, melanggar aturan. Biar ku beritahu, anak ini adalah orang yang melanggar aturan. Sebelumnya, anak ini melancarkan serangan diam-diam dan membunuh seorang ahli dari keluarga Lan. Jadi, aku akan melumpuhkannya dan membawanya kembali ke kota dua dunia untuk menerima hukumannya. Lan Yun tertawa keras. Kota dua dunia adalah kota besar yang terletak di pintu masuk wilayah surgawi Hunyuan dan wilayah surgawi Taiking. Kota itu megah dan memiliki banyak pembudidaya yang kuat. Karena kota dua dunia itulah serangan suku asing terhenti. Apa? Mendengar ini, Liu Hao tercengang. Jika memang seperti yang dikatakan Lan Yun, dia tidak punya alasan untuk ikut campur. Menggelikan, pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan melirik ke arah Lan Yun. Kamu dan Lan Songshi takut mati dan ingin mendapatkan harta karun itu. Jadi, kamu menggunakan aku sebagai batu ujian. Ketika kamu bertemu dengan sisa-sisa prajurit yang tertinggal dari zaman kuno, kamu tidak berani mendekati mereka tetapi malah memintaku untuk mendekati mereka. Satu membantu kalian mengambil senjata yang rusak dan ingin pergi. Kalian tidak membiarkanku pergi dan ingin membunuhku. Jika aku tidak melakukan apapun, apakah aku hanya menunggu untuk dibunuh oleh kalian? Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Jadi begitulah adanya. Jika mereka berada di posisi Lu Ming, mereka mungkin akan mengambil tindakan juga. Lan Yun, jika memang begitu, maka kamu tidak bisa menyalahkan saudara Lu karena mengambil tindakan. Liu Hao berbicara lagi. Kamu bohong. Kita bertiga bekerja sama untuk mencari harta karun. Ketika kita menemukan harta karun, salah satu dari kita tentu harus naik dan mengujinya. Jika kita bertiga naik bersama dan menghadapi bahaya, bukankah kita semua akan musnah? Lan Yun membantah. Lalu kenapa aku harus pergi dan bukan kalian? Lu Ming mencibir. Kamulah yang naik saat itu. Kali kedua, kami pasti akan naik dan bergiliran.
Namun, kamu dibutakan oleh keserakahan dan tiba-tiba menyerang kami. Kamu ingin membunuh kami dan mengambil harta karun itu untuk dirimu sendiri. Kamu pantas mati. Lan Yun berteriak keras, matanya menampakkan ekspresi licik. Lu Ming mencibir. Lan Yun ini benar-benar tidak tahu malu. Apanya yang bergiliran? Itu semua kotoran anjing. Mereka jelas ingin Lu Ming menjadi ujian mereka. Jika Lu Ming ingin pergi, mereka pasti berniat membunuhnya dan mengancamnya. 1. Lihat, semuanya sudah jelas sekarang. Bocah ini serakah dan ingin membunuh orang untuk mencuri harta mereka. Dia membunuh orang-orangnya sendiri di medan perang. Ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan dan harus dihukum. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Itu adalah seorang pemuda bernama Yanxi, yang juga seorang jenius. Ini, Liu Hao tidak tahu apakah Lan Yun berkata jujur atau tidak, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Lu Ming, berlututlah dan hancurkan kultivasimu sendiri. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Lan Yun berteriak. Jika kamu mampu, datanglah. Lu Ming berkata dengan dingin, sebuah busur besar muncul di tangannya. Kamu memang kurang ajar. Kamu masih mau melawan. Serang. Lan Yun berteriak. Wus. Di belakang Lan Yun, lebih dari 10 sosok melintas dan mengelilingi Lu Ming. Aura mereka yang kuat menekan ke arah Lu Ming. 2 Kaisar Hampa Bintang 7 dan 2 Kaisar Hampa Bintang 6. Tatapan mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, menampakkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang yang dibawa oleh Lan Yun sangat kuat. Dengan kemampuannya sendiri, Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Namun, Lu Ming memegang busur besar di tangannya dan dia tidak takut pada mereka. Jika orang-orang ini mencari kematian, dia tidak keberatan membunuh mereka. Orang yang memberinya tekanan adalah Yanxi, yang memiliki ahli alam kaisar sejati di sisinya. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan jika dia memegang busur besar di tangannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan sekuat itu. Dia bukan tandingan kaisar sejati. Akan tetapi, jika ia terpojok, Lu Ming dapat langsung menggunakan tubuh fisik Tirk surgawi untuk membunuh pihak lainnya. Namun, Lu Ming tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Di sekeliling mereka, yang lain hanya memandang dengan dingin. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun. Lan Yun, apa kamu tidak keterlaluan? Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan lagi setelah kita kembali ke Two World City. Liu Hao berkata dengan cemas. Lu Ming telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa hanya melihat Lu Ming lumpuh. Liu Hao, pergilah. Aku tidak akan membiarkanmu tertangkap juga. Lan Yun menegur dengan dingin. Anda, ekspresi Liu Hao tampak buruk. Dialah yang mengundang Lu Ming untuk ikut, tetapi hal seperti itu terjadi. Dia merasa sangat tidak enak. Saudara Liu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika mereka ingin berurusan denganku, mereka harus membayar harga yang mahal. Lu Ming berkata dengan dingin sambil menuangkan kekuatan sucinya ke dalam busur. Busur itu bergetar sedikit dan lapisan cahaya terpancar darinya. Ini adalah senjata kaisar kuno. Pandangan Lan Yun tertuju pada busur besar dan menampakkan ekspresi serakah. Busur itu penuh dengan niat kuno, dan bahkan ada bercak karat di atasnya. Kemungkinan besar dia mendapatkannya dari medan perang kuno ini. Senjata yang tertinggal di medan perang kuno ini masih memiliki spiritualitas, yang jelas bukan hal yang sepele. Hal ini membuatnya iri. Lan Yun baru saja akan bertindak ketika sebuah ejekan menghina datang dari langit saat ini, betapa hina dan tak tahu malu. Dia memaksa orang lain untuk menjadi batu ujiannya dan dibunuh sebagai balasannya. Sekarang, dia memfitnah orang lain. Keluarga Lan benar-benar semakin buruk. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan, menyebabkan Lan Yun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Semua orang menatap ke langit. Di langit, seorang pemuda berusia 14-15 tahun mengenakan jubah Taoyin yang Tai Chi dengan kedua tangan di belakang punggungnya mendekat. Itu adalah seorang pendeta Tao kecil. Siapa kamu yang berani menghina keluarga Lan? Kamu sedang mencari kematian, mengerti? Lan Yun berkata dengan dingin. Jangan gunakan keluarga Lan untuk menekan saya. Orang lain mungkin takut pada keluarga Lan Anda, tetapi saya tidak.
Taois kecil itu meremehkan, dan senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya. Apakah aku salah? Kamu jelas-jelas memaksa orang lain untuk menjadi batu ujianmu. Mereka secara alami akan menolak, tetapi kamu masih menjebak mereka di sini. Siapapun yang punya mata dapat melihat bahwa kamu berbohong melalui gigimu. Jika keluarga Lan penuh dengan orang-orang sepertimu, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Taois kecil itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti ahli yang tak tertandingi. Dia menyipitkan mata ke arah Lan Yun seperti seorang tetua yang menegur seorang junior. Dia telah menghina keluarga Lan berkali-kali. Dia mencari kematian. Menurut pendapatku, orang ini adalah kaki tangan Lu Ming. Serang dan lumpuhkan dia terlebih dahulu. Lan Yun meraung. Asyik. Seorang pria kekar setengah baya dari klan Lan bergegas keluar. Dia memiliki basis kultivasi Kaisar Void Bintang 5. Dengan kultivasi ilahi ilusi Bintang 5 miliknya, berurusan dengan pendeta muda Tao adalah hal yang mudah. Hampir semua orang berpikir demikian, kecuali satu orang, Lu Ming. Orang ini, kenapa dia terlihat begitu familiar? Lu Ming mengamati Taois kecil itu dengan rasa ingin tahu. Lu Ming yakin bahwa dia belum pernah melihat penampilan Taois kecil itu sebelumnya. Namun, dia merasa bahwa temperamennya sangat familiar. Pada saat ini, terjadi perubahan di medan perang. Kecepatan ahli tahap Dewa Ilusi Bintang 5 dari keluarga Lan sangat mencengangkan. Dia bergegas menuju Taois kecil dan dengan lambaian tangannya, telapak tangan besar mencengkeram Taois kecil itu, mencoba untuk menekannya. Tepat saat tangan itu hendak meraih Taois kecil itu, sosok Taois kecil itu melesat dan menghilang dari tempatnya semula. Saat berikutnya, ia muncul di atas kepala pria parubaya itu.